Makanya penelusuran terhadap kitab suci Al-Quran ataupun hal-hal yang sudah dibicarakan oleh Al-Quran ditelusuri betul, kemudian kita sinergikan dengan temuan-temuan melalui teknologi yang semakin canggih sekarang ini kan. Iya betul. Zaman dulu Nabi ada nggak sih yang kayak gini-gini? Beritanya tidak terdengar ya, kecuali Iya hal-hal yang bersifat khususiat. Seperti misalnya Nabi pernah memecahkan bulan dalam. Ayo, tumbuh yang bagus sebelum hangus oleh makhluk asing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang sini bang, ayo sini gabung. Apa sih yang lagi dilihat ini? Ada makhluk asing. Enggak, justru berharap mudah-mudahan ada tiba-tiba piring terbang lewat, kita lihat dengan kepala mata sekali sendiri enak tuh. Biar nebak di sini nih Karena piringnya nih. di situ tuh di tetangga sebelah ada itu bekas pendaratannya. Rumputnya isu mengering itu. gitu, coklat, ada di TV. Ada bentuknya itu ya? Iya. Ada bentuknya tuh mukanya jadi muka gayus. Muka itu segala macam. Luar kemana, biasa Bang? emang sekarang lagi perkembangannya. Iya, Ini mau lagi kemana? mau ada undangan tausiah. Oh gitu. Sekarang mau mampir dulu sebentar nih. Asik, Boleh nggak? Kan udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol. Benar, alhamdulillah. Insya Allah, Masih ada alhamdulillah. waktu. Bang, Ini masih ngeliatin aja, penasaran. penasaran karena kan ada beberapa orang saksi di seluruh dunia malah Ya. pernah melihat piring terbang. Terus ada cahaya, ada suara segala macam dari lapisan bumi yang lain. Emang di jagat raya ini tuh ada apa aja selain bumi? Kalau makhluk itu disebutkan ciptaan Allah. Ya, Semua yang ada tersedia di atas. Bumi adalah bagian dari planet. Ya. Nah, di atas sana itu ada susunan yang disebut dengan planet-planet. iya. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu ada penyebutan as-sama dan as-samawat. Jadi kalau yang disebut langit itu sebetulnya kan tahu nggak langit artinya apa? Yang di atas. Batas akhir pandangan gitu. Oh. Makanya yang di atas lidah kita disebut langit-langit. Karena nggak bisa dilihat. Nggak bisa, iya. Atau di atap iya. kita disebut langit-langit juga. Jadi Betul. batas akhir pandangan. Oh iya. Tapi kalau Allah menggunakan kalamnya dengan as-samawat di dalam Al-Quran, itu berarti ada susunan langit-langit yang disebut dengan planet-planet. Ada Gitu. langit ketujuh, itu apa itu artinya? Iya, jadi susunan langit-langit kalau sama itu kan bentuknya plural ya. Dan bentuk langit 1, 2, 3, 4 gitu ya adalah sebutan lain dari planet-planet. Dan itulah yang ada di dalam kehidupan semesta raya ini. Dan tidak hanya planet-planet yang kita kenal Pluto, Saturnus, itu. dan lain-lain. Bukan itu ya? Bukan itu saja maksudnya. Bukan itu saja. Lebih luas Nah, dari lebih itu. luas lagi karena juga kan ada planet-planet kecil dan ada kehidupan-kehidupan atau makhluk-makhluk yang juga disebutkan sebagai ciptaan ya, sebagai ciptaan Berarti Allah. selain manusia ada makhluk lain juga? Nah, bentuk makhluknya harus kita lihat dulu kali ya, seperti apa bentuknya. Tapi ini ada yang menarik nih, Irfan. Allah misalnya pernah menyatakan di dalam Al-Quran pada surah ke-42, surah Asy-Syura. Saya boleh membacakannya nih ya? Silakan, Oke, Bang. baik. Ini kalimat Allah yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ma batha fihima min dabbah wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Makhluk-makhluk yang melata yang disebarkan baik di langit maupun di bumi. Jadi di jajaran dua planet ini atau di tempat-tempat yang ada di semesta raya ini ada makhluk juga ternyata, Van. Di Al-Quran disebutkan begitu. Tapi kenapa disebutnya makhluk melata? Ular gitu maksudnya atau gimana sih? Oh, kalau ulama banyak yang menerjemahkan dabah, binatang yang melata yang berjalan dengan dua kaki dan dengan 4 kaki gitu. Ada yang menyatakan bentuk-bentuk tertentu yang tidak seperti manusia. Ada berarti. Kalimat inilah yang kemudian memicu perbedaan pendapat. Jadi pertanyaan ada atau tidak karena Al-Quran menyebut ada makhluk di angkasa luar sana atau di semesta raya yang kalimatnya secara khusus disebut sebagai dabbah, maka menjadi perbedaan pendapat. Mungkin saja makhluk-makhluk itu memang benar ada, tetapi bentuk wujudnya seperti apa tidak tampak oleh kita begitu. Oh gitu. Kalau
setan, malaikat, itu jelas ya kan. Jelas. Kita Makhluk berinteraksi. gaib, ya. Jin juga kan, Betul. manusia dan jin juga ada di dunia. Nah itu yang pertanyaan orang-orang itu di luar dunia ternyata ada ya? Ya, kehidupan-kehidupan atau makhluk ya disebutnya karena Allah mengatakannya menciptakan makhluk dan disebarkan di antara dua itu, di langit dan di bumi. Wah jangan-jangan kalau kita melihat ada piring terbang itu makhluk itu mungkin ya Bang ya? Nah, bentuknya itu yang perlu ditelusurin kali ya, Van ya. Sebab tetangga saya dulu ngelihat piring terbang dari tetangganya dilemparin Dia gitu. lagi berantem sama istri, piringnya terbangin. Iya. Yaudah Bang, ntar Abang coba cari ayat-ayat yang lain Oke, ya. baik ya, Kita nanti lihat kali aja ada lagi nih. bilangin kalau udah ketemu ya. Iya, iya, Nanti iya. ada yang masuk dia kemari. Sampai pegel nggak ada nih tanda-tanda akan datang UFO. Alien-alien apa lagi tuh? Itu tapi masih merinding loh Bang. Emang beneran ada makhluk di luar dunia ini yang sama-sama kayak manusia tinggal bermasyarakat? Iya, nah makanya sebutannya sebetulnya kan sebutan makhluk. Makhluk itu apakah bentuknya manusia atau pohonan? Tapi atau ada itu ya, bentuk-bentuk, iya, kehidupan aja yang jelas ya. Ada kehidupan atau tidak tentu saja tidak seperti yang kita alami di dalam kehidupan bumi gitu. Tetapi kata-kata yang disebutkan sebagai dabah dinyatakan oleh para ulama ini mengarah kepada adanya bentuk-bentuk tertentu gitu di dalam kehidupan di angkasa luar. Apakah mereka punya agama juga atau mereka catat amal ibadahnya juga? Apakah ntar di akhirat di surga neraka selain manusia, jin, setan dan itu ada makhluk lain juga tuh gitu Ya. gimana? Yang dihitung amalnya itu kan yang diberikan syariat manusia. Yang kemudian ada taklif, ada hukum yang diberikan. Nah, pada konteks kehidupan ini untuk yang disebut dengan kemanusiaan maka ada di wilayah bumi. Di sana itu cuma disebutkan oleh Allah ada makhluk-makhluk yang ditebarkan di antara langit dan bumi. Nah, artinya kita sebetulnya tidak harus sampai jauh-jauh menyebut mereka masuk neraka atau tidak. Iya. Bisa aja makhluknya misal cuma dalam bentuk tumbuh-tumbuhan bisa, itu juga makhluk hidup kan? Itu makhluk hidup. Iya. Ada betul. partikel-partikel kecil yang Itu juga ada di makhluk sana. hidup. Itu Iya. juga makhluk. Gitu. Nah kalau misal ada ahli-ahli katanya ada dengar suara rekaman apa dari angkasa luar ya, gitu. Itu apaan? Itu bunyi apa sebetulnya? Dulu Nabi pernah loh dengerin seperti itu. Hah masa? Oh iya, Nabi lagi jalan sama sahabat. Tiba-tiba kemudian terdengar suara siksa di dalam kubur. Itu sampai wajah Nabi menegang, kemudian lengan bajunya itu bergetar. Sampai sahabat tanya, ya Rasulullah ada apa? Kata Rasulullah, emang kalian nggak dengar apa yang aku dengar? Allah wa rasuluhu a'lam. Kata sahabat, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Aku mendengar dua orang di dalam kubur ini yang disiksa. pas lewat yang makam. Betul, itu ya. ada dua makam. Yang keduanya ternyata melakukan dua dosa itu. Yang satu melakukan bawa namimah, dia suka menjelekan orang. Kemudian yang satu lagi karena waktu dia kencing, nggak cebok. Nah, Itu dapat siksa kubur ya? sebetulnya hal yang sepele. Nah, waktu disiksa, siksanya kedengeran sama Rasulullah. Ya Allah. Tapi dari dialog tadi kita tahu yang lain nggak dengar, yang dengar cuma Nabi. Rasulullah. Berarti ini khususiyah, kekhususan buat Nabi. Nah kalau yang tadi ditanyain tuh, yang dengar dari suara-suara terus sampai bisa direkam, Iya. akhirnya masuk ke handphone sekarang Betul. direkamin, didengerin gitu. Ini boleh jadi memang ada satu kondisi yang disebut sebagai fenomena alam atau mungkin ada suara yang lain kali yang dimirip-miripin gitu. Manusia kan suka banget gosip ya. Iya. Di Sleman kemarin tuh ada tuh padang rumput, sawah atau apa itu bentuknya gitu segala macam. Nah, namanya apa? Crop circle gitu ya Crop namanya. circle ya, Iya betul itu. sekali. Itu gimana ya kalau di luar katanya banyak emang itu salah satu bentuk seni kadang-kadang membentuk. Jadi manusia yang buat. Manusia yang buat, tapi menimbulkan gosip itu adalah tapak dari si makhluk luar angkasa, Atau si tadi piring pesawatnya, itu ya, pesawat piringnya. Iya gitu. Kalau kita percaya main gitu-gitu gimana ya? Sebetulnya kepercayaannya membawa kepada apa? Kalau kepercayaannya membawa kepada kita meyakini keberadaan kekuatan lain selain kekuatan Allah. Karena kalau bicara lain tadi namanya ya, Alien gitu ya, pokoknya makhluk asing gitu. Ketika orang bicara tentang makhluk asing, maka berbicara tentang kekuatan lain.
Nah kalau sudah orang kemudian mencari itu, bahkan kayak Irfan tadi cari-cari gitu, waktu saya baru datang gitu, terus sambil nunggu, wah ini kalau kekuatan datang ini hebat gitu, bisa ngasih saya keajaiban, bahkan kedahsyatan, ya sudah jatuh dia pada musyrik. Musyrik. Kalau dia sampai pada itu. Musyrik kan dosanya besar sekali. Iya, karena dia sudah menduakan Tuhan dalam soal kekuatan. Kalau hanya untuk melihat mencari tahu tentang kehidupan di alam semesta ini untuk ilmu pengetahuan. Nah, itu kita perlu bicara antar hikmah ya. Kita akan bicara bagaimana umat Islam sebaiknya menyikapi keadaan ini. Bener ya ntar ya. Oke. Saya lihat ke atas boleh nggak? Boleh, kita cari lagi siapa tahu ada yang nongol ya. Iya, tahun ilmuwan nih saya nih. Iya. Ini kalau jatuh di sini kampung kita ramai ini. Jangan. Iya benar. Sebetulnya kita tuh bingung serba salah ya Bang ya. Informasi mengenai datangnya makhluk luar angkasa ke dunia datang dari koran, dari berita di TV, dari dunia maya, internet gitu segala macam. Ya kalau nggak dipikirin tapi kepikiran juga. Sebetulnya itu tantangan buat para ilmuwan ya. Iya, dan kita umat Islam mestinya menjadikan ini sebagai sebuah satu kesempatan untuk membangun diri kita pada komunitas internasional supaya kita juga bisa meluangkan diri kita memahami apa sih yang terjadi pada fenomena alam ini. Jadi sebetulnya ketika kita berbicara tentang UFO, makhluk asing di luar angkasa, ini adalah kesempatan bagi kita untuk menjadikannya sebagai sebuah ilmu, begitu. Karena di Al-Quran sebetulnya sudah ada petunjuk menuju ke arah sana ya. Iya. Yang nyiptainnya juga Tuhan kita juga. Iya. Makanya penelusuran terhadap kitab suci Al-Quran ataupun hal-hal yang sudah dibicarakan oleh Al-Quran ditelusuri betul, kemudian kita sinergikan dengan temuan-temuan melalui teknologi yang semakin canggih sekarang ini kan. Iya betul. Zaman dulu Nabi ada nggak sih yang kayak gini-gini? Beritanya tidak terdengar ya, kecuali hal-hal yang bersifat khususiat. Seperti misalnya Nabi pernah memecahkan bulan dalam satu pukulannya, kemudian mendatangkan pohon untuk dipanggil oleh Rasulullah dan kemudian tunduk bahkan sujud itu pohonnya. Ini adalah peristiwa-peristiwa yang ada di zaman Rasulullah. Ketika beliau berjalan, awan memayunginya sehingga beliau tidak kehujanan, tidak kepanasan. Itu adalah bagian dari peristiwa yang disebut dengan kekhususan dari Rasulullah. Tetapi kalau kita bicara peristiwa alam, ada hal-hal yang pernah terjadi semacam itu. Kalau berurusan dengan Nabi dan Rasul itu lebih cenderung ke mujizat ya. Mujizat yang mereka karena mereka miliki. betapa Betul. dekatnya dengan sama Allah. Allah ya. Yaudah deh, berarti kesimpulannya ini apa nih? Apa yang harus kita sikapi dengan keadaan fenomena alam? Sebetulnya ini kita bukan cuma disentil ya, tapi dijewer kali ini yang agak kencang nih. Supaya apa? Kita melek. Jangan ngurusin yang lain mulu. Hal-hal yang kadang dalam konsep beragama coba. Sampai sekarang urusannya masih hal-hal yang di dalam rumah. Misalnya urusan kamar mandi. Ayo kalau ketika jalan, ini sepele nih tapi penting. Ketika kita jalan habis pipis anak kita gitu kan. Sudahkah kita membersihkan najisnya dengan sangat baik. Nah itu kan sebetulnya peristiwa yang penting juga di dalam rumah. Tetapi ingat nih, bukan cuma irisan ini doang nih. Ini fikihnya nih, fikih toharonya penting. Fikih menghilangkan najisnya penting. Nah sekarang harus kita buat fikih angkasa luar gitu kan. Kita bicara soal urusan itu. yang simpel-simpel di dunia aja masih pada belum becus. Ini soal mikirin luar angkasa belum tentu benar juga. Tapi kalaupun ini kita pikirkan harus menjadi sebuah tantangan bagi kita. Ya. Karena kan pada akhirnya nanti begini, ada yang disebut dengan konsep saintifik di dalam Islam. Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk berpikir tentang alam raya. Nah di dalam surah Al-Imran misalnya dikatakan bahwa orang-orang yang disebut dengan ulul albab, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Mereka yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Mereka melihat di balik penciptaan langit dan bumi dan isinya itu ada apa. Nah orang-orang yang cendekiawan, yang hatinya begitu tunduk kepada Allah mengatakan apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, sungguh ciptaanmu tidak sia-sia. Subhanallah, ketika kita bicara tentang semesta raya, kita berbicara tentang angkasa luar, maka mestinya kita sudah harus bergerak. Jadi kalau perlu umat Islam mulai berpikir nih supaya kita sampai ke bulan, sampai ke Mars, sampai ke Jupiter. Jadi kita bukan cuma ngomongin, kita paranin aja nih. Iya. Layannya begitu ya. Tantangan buat kita ya. Buat kita. Alhamdulillah, akhirnya aku tahu. Ya mudah-mudahan deh